Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti pada pelajaran IPS kelas 9 semester 2. Oke, semester 1 kita sudah mempelajari tentang dua bab, yaitu bab yang pertama tentang benua Asia dan benua yang lainnya. Kemudian bab kedua adalah perubahan sosial dan globalisasi. Nah, nanti semester ini kita akan membahas tentang ekonomi, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian kita akan ke materi sejarah. Oke, pada materi ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat ini akan meliputi antara lain perdagangan internasional, ekonomi kreatif, dan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu perdagangan internasional. Tujuan dari pembelajaran pertemuan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional, yang kedua, menganalisis perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, yang ketiga, menganalisis faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yang keempat, menganalisis manfaat perdagangan internasional. Yang kelima, menganalisis hambatan perdagangan internasional, nanti sekaligus tentang kebijakan yang bisa menghambat atau juga mungkin memajukan dalam perdagangan internasional. Kita lihat ilustrasi atau gambar yang saya tampilkan. Ya, ini adalah kegiatan yang terjadi pada perdagangan internasional. Dengan gambar ini akan dapat kita lihat bahwa pengiriman barang berbeda dengan perdagangan dalam negeri membutuhkan alat angkut yang berbeda, yaitu bisa kapal laut, bisa pesawat terbang. Ya, kemudian packaging atau cara pengemasannya berbeda dengan kontainer, kemudian mungkin waktunya juga berbeda dan jelas itu akan mata uangnya berbeda ya. Perdagangan ini lebih terkenal dengan sebutan ekspor dan impor. Oke, kita mulai dengan pengertian perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian perdagangan internasional? Pengertian yang pertama adalah hubungan tukar-menukar barang atau jasa yang saling menguntungkan antara suatu negara dengan negara yang lain. Boleh juga pengertian perdagangan internasional yang di bawah ini, yang kedua, yaitu adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kalian boleh juga membuat pengertian perdagangan internasional yang lain menurut kamu sendiri. Oke? Ya. Lanjut. Dalam perdagangan internasional pasti akan ada istilah ekspor dan impor. Ya, kita mulai dengan istilah ekspor. Apa yang dimaksud dengan istilah ekspor? Yaitu kegiatan mengirimkan atau menjual barang, bisa juga jasa ke negara lain. Ini kurang ya jasanya ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan eksportir? Yaitu negara atau orang yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Lanjut, sekarang impor. Apa yang dimaksud dengan impor? Yaitu kegiatan memasukkan atau membeli barang atau jasa dari negara lain. Kemudian, kalau impor pasti ada orangnya, yaitu importir, yaitu negara atau orang yang melakukan kegiatan memasukkan atau membeli barang atau jasa dari negara lain. Ya, inilah untuk memberi gambaran adanya perbedaan perdagangan di dalam negeri dan perdagangan internasional. Ini yang pertama yaitu kegiatan perdagangannya dilakukan di mana? Ya jelas kalau di dalam negeri itu di mana, di luar negeri di mana. Kemudian bagaimana posisi pembeli dan penjual? Nah, pembeli dan penjual di dalam negeri seperti apa? Pembeli dan penjual di perdagangan internasional seperti apa? Mata uang yang digunakan akan berbeda perdagangan di dalam negeri dengan perdagangan internasional. Bagaimana cara pembayarannya? Ya,
Berbeda ya kan, pembayaran perdagangan di dalam negeri dan pembayaran perdagangan internasional. Pajaknya juga berbeda ya. Pajak perdagangan dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Transportasi yang digunakan untuk mengirimkan barang juga berbeda. Kemudian kualitas barang yang dijual berbeda juga. Kemudian ada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional juga berbeda. Saya mohon kalian membuat perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional dengan ini sudah saya kasih clue-nya. Kalian juga boleh mencari yang lain atau yang kalian bayangkan perbedaannya, tidak harus ini. Ya, ini hanya saya kasih clue. Kemudian kalian buat dan kemudian kalian kumpulkan sebagai latihan yang pertama. Oke ya. Oke, kita lanjut dengan faktor pendorong perdagangan internasional. Kenapa kok terjadi perdagangan internasional? Itu ada faktor pendorong penyebab atau faktor penyebabnya. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Contohnya adalah Indonesia dan Singapura. Singapura tidak punya sumber daya alam. Ya, tetapi mereka mungkin punya sumber daya manusia dan teknologi. Sedangkan Indonesia kaya sumber daya alam tetapi miskin teknologi dan sumber daya manusia. Nah, itu contohnya. Kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ya, kita dengan perbedaan kualitas SDM yang dimiliki di Indonesia, kita sering mendatangkan tenaga ahli dari luar atau tenaga ahli asing sebagai konsultan di berbagai perusahaan di negara kita. Kemudian perbedaan budaya suatu bangsa. Budaya suatu bangsa menjadi ciri khas dari bangsa tersebut yang nantinya bisa menarik bangsa lain untuk membeli atau mengapresiasi kebudayaan kita. Contohnya misalnya tenun ikat, kemudian ukir-ukiran, kemudian hasil kerajinan yang lain akhirnya dibeli oleh bangsa asing karena perbedaan budaya yang dimiliki antara negara kita dengan negara yang luar. Contohnya yang barang-barang handicraft Indonesia itu banyak dikirim ya, kerajinan dari bambu, kerajinan dari kayu, kemudian kain-kain tradisional. Nah, seperti itu. Kemudian lanjutnya yang keempat adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, misalnya perbedaan harga barang. Ya, maka kalau harga dari luar lebih murah mungkin kita bisa mengimpor sehingga kita untung. Kemudian kalau harga di luar barangnya lebih mahal sedangkan hasil produksi kita lebih murah maka kita ekspor sehingga kita peroleh untung. Kemudian perbedaan upah dan biaya produksi. Ya, misalnya kita mengimpor barang dari Cina itu lebih murah karena memang upah dan biaya produksi di sana lebih murah. Kemudian barang kita mungkin lebih murah dibandingkan barang dari Eropa karena upah dan biaya produksi di Indonesia lebih murah daripada upah pegawai dan biaya produksi yang dikeluarkan di negara Eropa. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaan selera. Perbedaan selera ini menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara karena perbedaan selera ini. Maka dia mengimpor dari negara lain atau mengekspor keluar karena barang kita diinginkan oleh negara lain. Lanjut yang kelima adalah perbedaan iptek ya. Tadi sudah saya contohkan antara Indonesia dan Singapura ya. Kemudian ya contoh lagi Indonesia dengan Eropa dan Amerika jelas perbedaan iptek ya. Maka terjadilah perdagangan internasional karena perbedaan iptek. Mungkin kita mengimpor peralatan peralatan kesehatan, kemudian kita mengimpor spare part mobil. Nah, itu karena perbedaan iptek. Kemudian yang keenam adalah untuk memenuhi kebutuhan nasional. Contohnya adalah kita mengimpor beras dari Thailand dan Filipina karena kebutuhan beras di dalam negeri tidak tercukupi oleh hasil panen, maka kita mengimpor. Kemudian 7, adanya transportasi antar negara. Ya, dengan lancarnya transportasi udara dan transportasi laut antar negara
belakangan ini, maka mempermudah terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang kedelapan, keinginan memperluas jaringan pasar ya. Kalau kita punya buyer hanya di dalam negeri, mungkin hasilnya hanya sekian. Tetapi kalau kita bisa memperluas jaringan pasar dengan buyer dari luar negeri, maka keuntungan kita juga akan meningkat. Maka kita ingin memperluas jaringan pasar hasil produksi kita. Nah, seperti itu. Kemudian jelas sekali adanya hubungan diplomatik. Ya, kalau kita tidak terjadi hubungan diplomatik, maka tidak terjadi perdagangan internasional. Ya, contohnya adalah Indonesia dengan Israel, maka kita tidak terjadi hubungan dagang. Ya, perusahaan-perusahaan Israel yang menanamkan modal di sini ya, mereka bilang itu bukan perusahaan Israel tapi perusahaan internasional yang lain. Nah, seperti Danone itu sebetulnya sahamnya milik orang Israel gitu. Nah, karena tidak ada hubungan diplomatik. Lanjut tentang manfaat perdagangan internasional. Apa sih manfaat terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama, jelas dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa di dalam negeri. Kalau memang produksi di dalam negeri kurang. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang menjadi ciri khasnya. Ya, misalnya Indonesia, ciri khasnya misalnya kain tenun ikat, kemudian mungkin kain apalagi ya produk tekstil yang sangat murah dan lain sebagainya itu akan menjadi ciri khas Indonesia yang bisa kita ekspor dan langsung ketahuan bahwa itu adalah milik Indonesia. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mendapatkan barang dan jasa dengan mudah dan dengan harga murah. Ya, dengan perdagangan internasional maka pilihan kita akan barang dan jasa menjadi banyak dan maka kita akan bisa memilih harga yang lebih murah dengan banyaknya barang yang beredar dengan adanya perdagangan internasional. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Ya, karena kebutuhan dalam negeri itu kurang ataupun permintaan luar negeri yang bertambah, maka akan mendorong kegiatan produksi untuk memproduksi barang lebih banyak. Lanjut yang kelima, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Ya, dengan adanya kegiatan ekspor dan impor antar negara, maka dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, jelas akan membuka kesempatan kerja. Ya, kita sebagai importir maka kita membutuhkan tenaga kerja, kita sebagai eksportir kita juga akan membutuhkan tenaga kerja untuk meningkatkan hasil produksi kita untuk diekspor. Yang ketujuh, jelas pendapatan negara akan meningkat melalui perolehan devisa ekspor, juga biaya masuk impor ya. 8, mendorong iptek untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang ya. Otomatis barang yang kita kirim harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan oleh buyer di luar negeri. 9, mendorong pertumbuhan ekonomi karena bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Kita lanjut dengan hambatan yang terjadi pada perdagangan internasional. Yang pertama tentang perbedaan nilai mata uang ya. Contoh saja adalah nilai tukar rupiah dengan dolar itu jelas berbeda sangat jauh. Apabila dolarnya menguat, maka kita akan rugi dalam pembayaran ke luar negeri karena nilai mata tukar rupiah kita menjadi rendah. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, harga barang di luar negeri lebih murah. Ini kita contohkan adalah barang-barang produksi Cina yang membanjir ke Indonesia, produknya lebih murah daripada produksi dalam negeri. Kemudian bea masuk yang tinggi. Ya, jadi kita mengekspor barang itu juga terkena bea masuk dari negara yang di sana sehingga barang kita menjadi mahal di luar negeri. Demikian juga mungkin barang-barang tertentu, barang-barang yang diimpor itu terkena bea masuk yang tinggi juga. Terutama khususnya kalau di Indonesia adalah barang mewah itu bea masuknya bisa 100%. Yang kedua,
Yang keempat, adanya peperangan. Peperangan ini maka akan menghambat perdagangan internasional. Juga terjadinya pertentangan politik antar dua negara itu juga akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Kalau kita terjadi konflik dengan negara lain atau pertentangan politik dengan negara lain, maka kadang diikuti dengan melarang kita mengimpor barang-barang dari negara tersebut. Nah, seperti itu. Atau kadang barang kita dilarang diekspor ke negara tersebut. Kita pernah loh tekstil kita dilarang masuk ke Amerika Serikat karena kita dianggap melanggar hak asasi manusia pada Timor Timur pada waktu itu, atau Timor Leste, perang di Timor Timur. Sehingga banyak pabrik-pabrik tekstil di Jawa Barat itu gulung tikar karena mereka pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat. Itu pernah terjadi dan sekarang sudah dicabut ya. Demikian juga dengan industri perak di kota gede pernah jatuh, itu gara-gara itu juga. Ya, kemudian yang kelima, hambatannya adalah proses pengiriman barang, packagingnya dengan kontainer, biayanya besar, kemudian terjadi penimbunan barang di pelabuhan untuk diangkut, ya antri barang sehingga bisa jadi barang yang akan dikirim sudah rusak kalau itu barangnya tidak awet, kemudian lamanya dalam perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam perdagangan internasional, yaitu proteksi, dumping, kuota, atau pembatasan, dan lain-lain. Oke, ini tadi kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah proteksi. Apa sih yang dimaksud dengan proteksi? Proteksi adalah perlindungan. Ya, bisa jadi terjadinya pelarangan ekspor atau impor untuk melindungi masyarakat di dalam negeri atau harga barang di dalam negeri. Jadi kita dilarang mengekspor gula misalnya, agar gula di dalam negeri harganya bisa naik karena tidak ada gula impor lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kuota. Ya, kuota ini adalah kebijakan untuk membatasi barang ekspor dan impor dengan jumlah tertentu dan pada periode tertentu. Kemudian dumping. Apa yang dimaksud dengan dumping? Yaitu kebijakan menjual barang di pasar luar negeri lebih murah daripada harga barang di dalam negeri. Ya, politik dumping ini digunakan oleh Jepang dalam menjual produk-produk otomotifnya di luar negeri. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah subsidi. Apa yang dimaksud dengan subsidi? Yaitu bantuan kepada produsen agar mampu bersaing dengan barang impor. Bantuan dari pemerintah ini bisa berupa bantuan uang atau mungkin hutang lunak, kemudian bantuan mesin produksi, kemudian bantuan berupa keringanan pajak atau subsidi pajak, dan bantuan subsidi harga. Ya, jadi misalnya Pertamina mengimpor minyak dari luar, misalnya harganya 10.000, tetapi dijual, kita membeli dari misalnya Pertalite itu hanya 7.600. Nah, padahal kemungkinan Pertamina itu membeli dari luar negeri misalnya 9.000. Nah, selisih antara 9.000 dan 7.600 itu dibantu oleh pemerintah. Jadi kita disubsidi oleh pemerintah dengan pemerintah memberikan subsidi harga kepada Pertamina sehingga kita membelinya juga murah dan Pertamina tidak mengalami kerugian gitu. Lanjut adalah premi. Apa yang dimaksud dengan premi? Yaitu pemerintah memberikan hadiah atau insentif kepada produsen. Misalnya produsen yang dapat meningkatkan ekspor atau ekspornya tertinggi atau pembayar pajak tertinggi atau pemberi devisa tertinggi begitu, maka dia akan diberi penghargaan atau apresiasi sebagai importir terbaik atau eksportir terbaik. Nah, seperti itu. Lanjut, yaitu devaluasi. Apa yang dimaksud dengan devaluasi? Yaitu kebijakan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, kebijakan ini menimbulkan barang-barang impor yang ada di dalam negeri menjadi lebih mahal, sehingga barang di dalam negeri hasil dari produksi sendiri menjadi lebih murah. Ini keuntungannya adanya devaluasi.
Ya, yang terakhir adalah bea masuk. Apa yang dimaksud dengan bea masuk? Yaitu merupakan pembebanan pajak atas barang-barang impor. Ya, ini ada beberapa pajak bea masuk, yaitu ekspor datis, impor datis, dan transit datis. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dengan materi ekonomi kreatif. Jangan lupa ya dikerjakan materi ini tadi tugasnya, yaitu perbedaan perdagangan di dalam negeri dan perdagangan internasional. Boleh kalian jawab yang anak online di forum Rumah Belajar Mualimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya di like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.